dirahmati Allah, tidak lupa pula sholawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan umat ini di atas jalan yang jelas dan terang, dan tidak ada yang berpaling dari jalan tersebut melainkan orang-orang yang binasa. Bapak sekalian, marilah kita dengarkan bersama kajian bersama Ustadz Abu Aslam. Kepada beliau dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Al-Jannah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, keluarga besar Ibu Dr. Rufi, semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia rahmat dan barokah pada keluarga dan kediaman beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini, 10 Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan dengan 10 Maret 2025 Masehi, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tanpa terasa kita sudah melaksanakan ibadah saum selama 10 hari. Mudah-mudahan seluruh amalan-amalan kebajikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan, dari awal hingga akhir Ramadan, semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, pembahasan kita. Jika pada pertemuan yang lalu, bulan yang lalu, kita sudah sampai pada pembahasan jadilah yang terbaik, nomor berapa? 11. Nomor 11. Jadilah yang terbaik, nomor 11. Hari ini kita akan memasuki jadilah yang terbaik, nomor 12. Ya. Apakah itu yang nomor 12? Yang ke-12 adalah, sebentar ini kok restart ya. Ini jadi nggak error di sini, kok jadi error. Update. Yang ke-12 adalah memiliki hati yang bersih dan jujur. Memiliki hati yang bersih dan jujur. Nah, di mana dalilnya? Dalilnya Bapak Ibu sekalian,
rahimani wa rahimakumullah. Dalilnya bisa kita temukan, kita dapatkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad, dan juga diriwayatkan oleh At-Tabrani. Kita bisa dapatkan hadis ini dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir di juz atau jilid yang kedua. Kalau tidak salah nomornya 3290. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini sebentar sambil menunggu update-nya laptop kami, masih restart ini ya. Baik. Kita akan bacakan hadisnya, dalilnya. Hadis riwayat Ahmad. Cancel nggak bisa ini? Gitu ya. Lanjutkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-12 adalah jadilah orang yang memiliki hati yang bersih dan memiliki sifat kejujuran. Baik. Ini penting sekali untuk kita miliki, Bapak Ibu sekalian, karena jujur kita masih belum memiliki hati yang bersih. Buktinya apa? Kalau kita masih belum memiliki hati yang bersih. Buktinya sholat kita masih belum bisa khusyuk. Buktinya ketika kita sholat, kita masih seringkali lupa jumlah rakaat. Seringkali kita lupa dengan ayat yang kita baca. Bahkan ketika kita sholat, kita pengen cepat-cepat mengakhiri sholat. Kita tidak pengen berlama-lama menghadap kiblat. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, kita seringkali mengantuk. Ya, ketimbang ketika kita membaca media sosial kita. Itu tandanya berarti hati kita masih belum bersih. Ya, sebab apa? Sebab orang kalau hatinya bersih, membaca Al-Quran itu nikmat. Dia ingin berlama-lama di hadapan kiblat. Dia ingin memperpanjang doa-doanya. Dia ingin curhat. Dia ingin merengek-rengek dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, kita meneteskan air mata. Itu tandanya hatinya bersih. Tapi selama ciri-ciri tersebut tidak ada pada diri kita, maka jangan harap kita memiliki hati yang bersih. Bahkan kata para alim ulama, salah satunya yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwasannya utlub qalbaka fi salasati mawatin. Kata beliau rahimahullah, carilah hatimu itu di 3 tempat. Carilah hatimu itu di 3 tempat. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Yang pertama adalah, kata beliau, carilah hatimu yang pertama inda sima'il Qur'an. Yang pertama adalah ketika saat engkau mendengarkan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kata beliau, wa fi majalisidz dzikr, yaitu ketika berada di majelis ilmu. Saat engkau berada di majelis ilmu. Yang ketiga adalah, wa fi awqatil khalwah, ketika engkau sedang sendiri. Saat engkau menyendiri bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita lihat kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Apa kata beliau? Fa illam tajidahu fi hadhil mawatin, apabila hatimu tidak engkau temukan di sana, artinya apa? Ketika Al-Quran dikumandangkan kau rame.
Ketika Al-Quran dikumandangkan, kau tidak meneteskan air mata. Ketika Al-Quran itu didengungkan di pendengaranmu, kau tidak menyimak dengan baik. Ketika di majelis ilmu, kau buat keributan. Ketika di majelis ilmu, kau semakin yaitu menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Termasuk ketika engkau sedang menyendiri. Ya, ketika sedang sendiri, nah, maka engkau tidak bermunajat kepada Allah. Maka jika hatimu tidak ada pada salah satu 3 tempat tersebut, fasalillaha an yamunna alaika biqalbin fa innahu la qalbalaka. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, maka mintalah kepada Allah agar Allah memberimu hati, karena sesungguhnya engkau sudah tidak memiliki hati lagi. Berarti ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita membersihkan hati kita, Bapak Ibu sekalian. Nah ini ya, kok belum ini ya, bisa serahkan yang Pak Dede ya, kita serahkan kepada ahlinya ya, silakan. Baik, sekarang Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan sebelum saya bacakan dalil, karena ini laptop masih restart ya. Maka kita akan sampaikan betapa pentingnya, seberapa penting kita itu menjaga hati kita. Saya akan tunjukkan kepada panjenengan semua 4 bukti. 4 bukti tentang pentingnya membersihkan, menjaga hati kita. Ya, jagalah hati, jangan kau nodai. Itu bukan lagu, bukan ya, tetapi itu hadis Nabi SAW. Jangan kau kotori, ya, ya, iya memang ada yang seperti itu lagu. Cuman itu sebenarnya adalah hadis Nabi, ya. Jadi saya akan tunjukkan 4 bukti bahwasanya pentingnya kita untuk merawat hati kita, menjaga hati kita, membersihkan hati. Apa itu? Yang pertama, bukti yang pertama, pentingnya kita membersihkan hati kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah melihat penampilan fisik kita. Enggak. Namun justru objek utama pandangan Allah nanti di hari kiamat, hati manusia. Allah tidak lihat ketampanan kita, Allah tidak melihat kecantikan Anda, Allah tidak melihat kekayaan Anda, Allah tidak melihat yaitu tampilan daripada tubuh Anda, enggak. Yang dilihat oleh Allah adalah hatinya dan amalannya. Nah, anehnya kan Bapak Ibu sekalian, betapa banyak orang itu yang sangat perhatian dengan penampilan fisik, merawat wajah. Oh, muncul jerawat 1 aja itu sudah ya nggak kerja, sampai nggak kerja ya. Bahkan sudah nggak nyaman itu ya. Apalagi mungkin sebagian ibu-ibu melakukan perawatan wajah. Masya Allah. Ada juga sebagian laki-laki nge-gym. Ya, jadi dia disibukkan dengan penampilan fisik. Ya. Pengen cantik, ya. Bahkan wanita ada juga yang berusaha mati-matian untuk mewujudkan itu dengan cara macam-macam. Mulai perawatan wajah, mulai cukur alis, ada juga yang sampai operasi, ya. Ada yang membeli produk-produk tertentu yang luar biasa mahalnya. Ada yang juga memberikan pewarna, yaitu pada rambutnya dan seterusnya, mengikuti model tren terkini, macam-macam. Intinya dia pengen tampil cantik, tampil tampan di hadapan orang. Nggak salah sebenarnya, nggak salah. Apalagi tampil cantik pada pasangannya sendiri, nggak salah. Cuman yang lebih penting itu dia juga harus memiliki hati yang cantik. Percuma cantik wajah tapi rusak hatinya. Seperti itu. Oleh karena itu, maka ini penting. Mana dalilnya? Kalau Allah itu tidak lihat
dengan casing kita. Allah tidak melihat tampilan luar kita. Yang dilihat oleh Allah di hari kiamat, hati dan amalannya. Dalilnya, silakan bisa dibantu. Sahih Muslim, mohon maaf, dalilnya, iya betul, Sahih Muslim, nomornya 2564, nomor asli. Nah, sudah ada ya. Sahih Muslim nomor berapa tadi Bapak Ibu sekalian? 2564. 2564. Ayo dibaca, kita dengarkan nomor asli ya, kita sebutkan nomor asli. Monggo Pak Didi, 2564. Ya, atasnya 4651. Silakan dibaca dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda. Kita dengarkan isi sabdanya. Innallaha la yamduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yamduru ila qulubikum wa a'malikum. Silakan. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian. Ya kan? Allah tidak akan melihat rupa dan harta kalian, tetapi yang menjadi objek pandangan Allah nanti di hari kiamat, silakan. Namun yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Nah, hati dan amal perbuatannya. Iya, sebab Bapak Ibu mohon maaf. Saya akan tunjukkan sebuah bukti ternyata bukan penampilan luar yang dilihat oleh Allah. Disebutkan di dalam riwayat, kalau tidak salah itu dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Sambil saya ingat ini nomornya. Itu kalau tidak salah di jilid yang nomor 6, jilid 6. Jadi ceritanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu pernah berkata kepada seorang sahabat Nabi yang lain. Kalau nggak salah namanya Atok bin Robah, kalau nggak salah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, maukah aku beritahukan kepada kalian, kepada dirimu, yaitu wanita penghuni surga, penduduk surga. Katanya Atok bin Abi Robah radhiyallahu an, ya, siapa orangnya? Lalu Ibnu Abbas berkata, wanita ini, wanita yang hitam ini. Lihat, wanita yang hitam ini. Ya. Terus Atok bin Abi Robah radhiyallahu an berkata, bagaimana ceritanya wanita ini kok mendapatkan jaminan masuk surga? Ceritanya, ketika Nabi masih hidup, wanita ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku ini terkena penyakit epilepsi. Ayan, epilepsi. Dan ketika penyakitku kumat, auratku tersingkap. Maka tolong wahai Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitku ini. Apa katanya Nabi, Bapak Ibu sekalian? Kalau kau mau sabar, maka surga untukmu. Tapi kalau kau tidak sabar karena penyakitmu, maka aku doakan supaya Allah menyembuhkanmu. Pilih mana? Pilih sabar masuk surga atau pilih sembuh? Silakan. Wanita ini menjawab, ya sudah, aku pilih sabar agar Allah memasukkanku ke surga. Namun wahai Rasulullah, aku minta kepada engkau doakan aku saja ketika penyakitku kumat kambuh, auratku tetap tertutup. Jadi tidak terbuka. Namanya penyakit ayan, epilepsi. Ya, ini di luar apa ini? Kemampuan ya, bahkan mungkin dia nggak sadar itu auratnya tersingkap, apalagi seorang wanita. Akhirnya didoakan oleh Nabi, didoakan, bukan didoakan sembuh, tetapi didoakan agar ketika penyakit orang ini kambuh, maka Allah menutupi auratnya, menjaga auratnya. Bapak Ibu sekalian, coba ambil pelajaran hadis ini yang tadi kami sampaikan. Dibaca. Ada 5652 Bukhari. Bukhari nomor 5652. 5652. Coba dibaca. Di Bukhari ternyata ada Sahih Bukhari. Ceritanya sama ya? Iya. Ya, silakan coba dibaca. Kita dengarkan. Ayo. Dari Bukhari riwayatnya Bukhari 5652 itu. Iya.
Dari Imran bin Abi Bakar, ia berkata, Ya. telah menceritakan kepadaku Atok bin Abi Robah. Nah, ya betul kan? Atok bin Abi Robah radhiyallahu an. Silakan. Ia berkata, Ibni Abbas pernah berkata kepadaku, katanya, Ya. maukah ku perlihatkan kepadamu seorang wanita dari penduduk surga? Nah, maukah aku tunjukkan kepada engkau wanita penghuni surga? Lanjut. Jawabku, tentu. Tentu. Terus. Ia berkata, wanita berkulit hitam ini. Nah, terus. Ia pernah menemui Nabi SAW seraya berkata, Apa kata wanita tersebut? sesungguhnya aku menderita epilepsi Terus. dan auratku sering tersingkap ketika sedang kambuh. Itu yang tadi saya sampaikan. Lalu apa permintaan wanita ini kepada Nabi? Silakan. Mohon doakanlah kepada Allah untukku. Lanjut. Beliau bersabda, Silakan. jika engkau berkenan, Ya. bersabarlah, niscaya engkau akan mendapatkan surga. Baik, kalau kau mau sabar, maka tak jamin masuk surga. Tapi kalau kau tidak sabar karena penyakitmu, aku doakan mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Kau pilih mana? Pengen sembuh atau pengen surga? Apa jawaban wanita ini? Namun bila engkau kurang berkenan, maka aku akan berdoa agar Allah menyembuhkanmu. Teruskan. Ia berkata, Ya. baiklah, Baik. aku akan bersabar. Baik, kalau gitu aku pilih sabar saja. Karena jaminannya surga. Tetapi, lanjut. Wanita itu menambahkan ujarnya, Ya. hanya saja doakanlah agar auratku tidak tersingkap. Nah, itu. Terus sama Nabi didoakan. Kemudian silakan. Maka beliau mendoakan untuknya. Baik, terus sampai situ ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Lihat, wanita yang bagaimana tadi kulitnya? Mungkin laki-laki tidak tertarik. Mungkin laki-laki tidak tertarik karena dia punya fisik kulitnya hitam. Mungkin parasnya tidak berparas cantik. Tapi dia masuk berarti surga itu ya yang masuk ke dalam surga bukan mereka yang tampilan fisiknya itu baik. Karena yang dilihat oleh Allah itu bukan casing, bukan tampilan luar, bukan kecantikan, ketampanan Anda. Tetapi yang dilihat oleh Allah itu amalan dan hatinya, hati dan amalannya. Itu yang dilihat. Ya. Jadi percuma yaitu seseorang yang mati-matian menghias dirinya tapi dia tidak pernah memperindah hatinya. Nah itu makanya pentingnya punya hati yang bersih. Baik, alhamdulillah ini laptopnya sudah kembali normal ya dengan izin Allah ya. Izin Allah Azza wa Jalla atas bantuan ikhwan kita. Ya mudah-mudahan menjadi ladang amal pahala buat beliau kelak di hari kiamat. Baik, jadi saya akan bacakan dalil yang tadi kita lompati. Dalil yang menunjukkan orang yang terbaik itu orang yang punya hati yang bersih dan kejujuran. Judulnya kan itu judulnya. Ya, betul ya. Judulnya kan itu. Di mana tadi saya katakan? Sahih Jami'us Shaghir nomor berapa? 3291 ternyata. Bukan. Kacik siji. Kak jauh-jauh. 3291. Ya. 3291. Baik, saya bacakan diperhatikan baik-baik. Ini nomor 12. Jadilah orang yang terbaik nomor 12. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perhatikan baik-baik sabda Nabi, khairun nasi dzul qalbil mahmumi al-lisani sadiq, artinya sebaik-baik manusia, best of the best. Manusia terbaik kan? Sebaik-baik manusia adalah orang yang memiliki hati yang bersih dan lisan yang jujur. Qila, ada orang yang tanya kepada Nabi. Ini rinciannya ini. Apa pertanyaan orang itu? Mal qalbul mahmum, hati yang bersih itu yang bagaimana? Wahai Rasulullah, hati bersih itu apa maksudnya? Kita kan pengen tahu, orang itu dikatakan hati ini bersih, itu kayak apa? Bapak Ibu tahu jawaban Nabi? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
huwa taqiyul ladzi la isma fihi wala baghiya wala hasada. Artinya, orang yang hatinya bersih itu adalah satu, orang yang bertakwa kepada Allah dan tidak melakukan dosa. Itu orang hatinya bersih, orang yang bertakwa. Makanya nanti kita akan bahas masalah takwa. Yang kedua, orang yang tidak pernah melakukan kezoliman. Zolim, benar. Sama tetangga, sama istri, sama suami, sama anak, sama orang tua, karib kerabat. Dia tidak pernah melakukan kezoliman. Itu orang hatinya bersih. Yang ketiga, dan dia tidak melakukan hasad. Apa hasad itu? Kedengkian kepada orang lain. Tidak pernah iri, dengki, hasad. Nah, berarti kalau begitu Nabi menjelaskan orang yang hatinya bersih itu ada berapa dalam hadis ini? Yang pertama, orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, tidak melakukan kezoliman. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan hasad, kedengkian kepada orang lain. Iri, dengki, hasad. Nah, makanya berdasarkan hadis ini ada 5 hal pelajarannya. Nah, insya Allah hari ini nggak cukup waktunya karena panjang-panjang semua. 5 poin pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Yang pertama, seputar pentingnya menjaga hati. Nah, tadi sudah saya sebutkan nomor 1. Jadi yang pertama, dari hadis ini mengandung pelajaran seputar pentingnya menjaga hati. Itu yang pertama. Yang kedua, seputar takwa. Apa itu takwa? Ciri-cirinya orang yang bertakwa. Keutamaan orang itu kalau bertakwa. Nah, itu nanti belakangan. Kalau nomor 1 sudah tuntas. Betul. Nomor berapa sekarang? 3. Kecepatan kira-kira? Loh, sampai di mana? 3. Ya. Dari awal. Ya, saya ulang. Hadis Nabi tadi, Nabi menjelaskan tentang orang yang hatinya bersih itu ada berapa tadi? Ada 3. Orang hatinya bersih itu 1. Orang yang bertakwa. Ini belum ditulis loh ini ya. Ini belum masuk materi loh ini. Ini baru kesimpulan dalil tadi. Ciri-cirinya orang yang hatinya bersih. 1, orang itu bertakwa kepada Allah. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan zalim. Yang nomor 3, tidak melakukan perbuatan hasad alias iri dan dengki. Sekarang pelajaran yang bisa diambil dari hadis tadi ada 5. Paham sampai di sini? Sampai di sini ketinggalan? Tidak. Pelajaran yang bisa kita ambil ada 5. 1, seputar pentingnya menjaga hati. Itu nomor 1. Nanti kita bahas secara rinci. Jadi nomor 1 tentang pentingnya menjaga hati. Sudah selesai? Nomor 2, seputar takwa. Seputar takwa. Tentang takwa ini apa saja? Nanti aja, daripada nanti tambah bingung catatannya. Nanti tentang definisi takwa, keutamaan orang yang bertakwa. Gak usah ditulis ini. Ini gak usah ditulis. Karena Anda belum masuk materi takwa. Termasuk ciri-ciri orang bertakwa, macam-macam. Yang penting nomor 2, seputar apa tadi? Takwa. Yang nomor 3 adalah seputar perbuatan zolim. Zolim itu apa sih Ustadz? Nah, nanti dibahas. Kalau waktunya cukup. Zolim itu macamnya ada berapa? Contoh-contohnya kezoliman itu kayak apa? Nah, itu nanti ya. Itu jadi nomor 3, seputar perbuatan zolim. Intinya itu aja yang Anda tulis. Yang nomor 4, seputar hasad, iri dengki. Ya. Seputar hasad, iri dengki. Dan yang kelima, tentang seputar kejujuran. Seperti apa orang disebut jujur itu? Jujur dalam berbuat, jujur dalam berkata, ya. Baik.
Sekarang kita masuk materi yang pertama dulu, pelajaran yang pertama. Apa Bapak Ibu di situ pelajaran yang pertama? Seputar pentingnya menjaga hati. Tadi sudah saya singgung sambil nunggu laptop saya, maka tentang pentingnya menjaga hati ada 4 hal. Betul atau tidak? Betul, ya. 4 hal yang harus dipahami seputar menjaga hati. Yang pertama adalah, apa tadi yang pertama tadi? Yang sudah kita jelaskan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat penampilan fisik, namun yang menjadi objek utama pandangan Allah nanti di hari kiamat apanya? Hatinya. Banyak orang yang perhatian masalah wajah, penampilan fisiknya dengan segala macam cara, namun mereka lupa menghias hatinya. Padahal yang menjadi objek utama pandangan Allah di hari kiamat bukan gantengmu, bukan ayumu, bukan, tetapi hati dan amalan. Dalilnya di mana tadi? Dalilnya Sahih Muslim nomor berapa tadi? 2564. Kita lewati nomor 2 sekarang. Nomor 2. Pentingnya menjaga hati nomor 2. Nomor 2, apa itu? Hati yang lurus. Hati yang lurus ya, akan membuahkan perbuatan yang lurus pula. Kalau hati ini lurus, semua perbuatannya lurus. Semua tergantung hatinya. Semua tergantung hatinya. Ya, jadi kalau begitu kesimpulannya adalah baiknya anggota badan kita itu bergantung pada baiknya hati kita. Kalau hatinya baik, maka pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya itu baik. Makanya kalau ada orang lisannya suka berkata kotor, jorok, suka menghibah orang, hati ini rusak. Ya, hatinya bermasalah. Enggak kok Ustadz, alhamdulillah hati saya baik kok Ustadz. Enggak ya, buktinya kamu menggunjing Abu Aslam kok gak teko-teko. Ya, berarti hatinya bermasalah. Iya, itu ya Bapak Ibu sekalian. Iya, susah ya, apa menggapai hati yang bersih itu ya. Jadi mestinya ditanamkan husnudzon. Mungkin macet. Ya, mungkin di jalan ada kendala. Bukan suudzon, pancet aja telat. Itu ya, hatinya berarti bermasalah. Suka suudzon sama Abu Aslam ya. Itu Abu Aslam kok gak ngisi ndok kene, tapi kok ngisine ndok kono. Ojo-ojo atine bermasalah. Ya. Itu ruah ya. Ruah. Jadwal di kene di cancel, kok justru ngisi kajian di sana, atine bermasalah. Ayo sopo ngaku, ayo. Mestinya husnudzon, ya, bukan suudzon. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ya, nomor 2 tadi ya, saya ulang dikit. Hati yang lurus akan membuahkan perbuatan yang lurus. Baiknya anggota badan bergantung pada baiknya hati. Dalil Sahih Bukhari. Ayo buka. Bukhari nomor 52, nomor asli. Ya, ini nomor asli semua. Sahih Bukhari nomornya 52. Ayo dibaca dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man bin Bashir, Sahih Bukhari nomor 52. Silakan. Dari Amir, ia berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Bashir berkata, radhiyallahu anhuma, itu sahabat Nabi Nu'man. Aku mendengar An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Ya. Aku
mendengar Rasulullah SAW bersabda. Baik, nanti tolong dibacanya yang di bagian tengah agak ke akhir. Bagian tengah, jadi nggak dibaca semua. Dilihat di situ, dicari kalimat ketahuilah bahwasanya setiap raga ada segumpal daging. Ada di situ ya. Baik, saya bacakan teksnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Silakan. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan. Oh, bawahnya lagi setiap. Ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi yang Bawahnya lagi, dan ketahuilah setiap raga dan ada ketahuilah bahwa pada setiap raga ada segumpal daging. Nah, setiap tubuh manusia itu ada segumpal daging. Lanjut. Yang apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh raga tersebut. Nah, maka seluruh raganya baik, jasadnya baik. Sebaliknya, lanjut. Namun apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh raga tersebut. Maka rusak pula seluruh tubuhnya. Lah, segumpal daging itu apa, kata Nabi? Lanjut. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Kalau hatinya baik, seluruh jasadnya baik. Lisannya baik, sudut pandangannya baik, pendengarannya baik, tangannya, langkah kakinya baik, pikiran yang keluar baik. Semuanya baik. Tapi kalau itu kotor hatinya, maka jasadnya pun yang keluar akan kotor. Baik, sebagian ada orang yang bilang begini, Bapak Ibu. Panjenengan kalau dihadapkan dengan orang ini, kira-kira jawaban panjenengan apa? Ada orang bilang begini, iya. Memakai jilbab, ya, memelihara jenggot itu tidak perlu, ya. Yang penting hatinya itu api, iya, seperti itu. Nggak perlu memanjangkan jenggot bapak-bapak, celana pada cingkrang, nggak usah. Ibu-ibu pakai jilbab yang syar'i, nggak perlu. Kenapa? Sing penting atine api. Ya. Percuma jilbaban tapi ngerasani orang. Oh, percuma jenggotan tapi suka iri sama saudaranya. Mending aku gak jilbaban, suamiku tidak berjenggot, bahkan tidak cingkrang celananya, tapi gak tahu rasan-rasan, gak tahu ngomongin orang. Sing penting hati ini. Ya apa kira-kira panjenengan jawabnya? Ya apa ini? Kalau ketemu orang seperti itu. Ya, padahal tadi Nabi bilang loh, orang itu kalau hatinya baik, maka yang keluar baik. Iya. Outputnya baik, kalau inputnya baik, kan gitu. Bapak Ibu sekalian, jawabannya gampang. Jawabannya adalah kalau seandainya hatimu itu lurus, kau bilang kan hatimu lurus, hatimu baik. Kalau seandainya hati Anda itu baik, maka mestinya akan tampak dari perbuatan dan tingkah laku Anda. Namun sayangnya perbuatan dan perkataan Anda justru menyelisihi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan Rasulnya yang memerintahkan memakai jilbab syar'i, menutup aurat. Tetapi Anda tidak nutup aurat. Mesti ini loh ya, mesti ini hatimu api. Mestinya kamu tidak nyelisih Quran, tidak nyelisih sunnah. Nah, berarti hatimu elek. Lah kok sekarang ada jilbaban tapi kok justru menggunjing? Itu oknum. Bukan yang salah, bukan jilbabnya. Nah, paham sampai di sini? Ya, itu ya. Jadi itu jawabannya Bapak Ibu sekalian. Makanya semua bergantung pada hatinya. Istri juga begitu. Kalau seorang istri itu pengen tahu istri ini hatinya baik, lihat lisannya kepada suaminya. Kalau lisannya menyebabkan suami itu betah di rumah, Masya Allah, istri mas 4 likur hati. Masya Allah.
Ya. Suaminya suka ridho, selalu ridho, betah di rumah, senang dengan dengan istrinya, tambah cinta kepada istrinya. Itu istri hatinya emas 24 kali. Tapi kalau suaminya sudah tidak betah karena perkataan istrinya, bukan cari lagi, Anda kok suka cari lagi? Ya. Kan sudah ada yang kedua. Kenapa harus cari lagi? Itu ya, nggak usah membahas itu. Ya, nanti ada yang marah. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Jadi kalau itu menjadikan suami marah, tidak ridho, berarti hati istri tersebut yaitu bermasalah. Semuanya itu bergantung pada hatinya. Kita lanjut. Nomor 3, tentang pentingnya menjaga hati. Bapak Ibu, nomor 3 adalah perbuatan dosa bisa menjadikan hati kita menjadi hitam. Perbuatan dosa itu bisa menjadikan hati kita ini hitam. Dosa itu bisa menjadikan hati kita itu hitam, Bapak Ibu sekalian. Mana dalilnya? Dalil. Coba dibuka dalilnya. Ibnu Majah nomor asli nomor 4244, 4244. Kita dengarkan. 4244 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, yuk. Silakan baca Pak Didi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda. Kita dengarkan isi sabdanya. Innal mu'mina idza adznaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbu. Silakan. Sesungguhnya apabila seorang mukmin berbuat dosa, Ya. maka akan ada titik hitam di dalam hatinya. Orang itu kalau melakukan dosa, apapun dosanya, akan ada titik hitam dalam hatinya. Saya kalau tidak salah pada waktu itu sudah memberikan ilustrasi, kalau tidak salah di kediaman rumah Dr. Kohar, Hafizahullah Ta'ala, Rungkut Mapan. Iya, betul ya, Rungkut. Ya. Bukan. Rungkut Asri. Rungkut Asri. Iya betul ya, Rungkut Asri ya? Asri. Betul, baik. Kediaman Dr. Kohar, hafizahullah ta'ala. Saya berikan ilustrasi waktu itu saya minta air, lalu kemudian obat merah, ya, sama tempat. Qadarullah pada waktu itu nggak ada. Tapi saya minta kepada Bapak Ibu untuk mempraktekkan sendiri di rumah. Anda lihat air yang ada di dalam gelas Anda, itu kan bening, putih, jernih. Seperti itulah hati Anda saat baru pertama kali lahir. Suci, bening, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir itu dalam keadaan suci, fitrah, gak ada dosa. Gak ada dosa. Namanya anak kecil gak ada dosa. Begitu akil balik, usia ditetapkannya syariat, mulai muncul dosa. Dosa bohong sama orang tua. Maka tolong ambilkan obat merah, teteskan di air yang ada dalam gelas itu. Dosa bohong dengan orang tua, tes. Dosa misalnya sumpah palsu, tes. Dosa ninggalkan sholat, tes. Terus, dosa apa yang Anda lakukan? Masukkan dalam air itu. Sehingga air yang putih itu berubah menjadi keruh, merah kehitaman, gelap gulita. Seperti itulah hati manusia. Nek kakean ya, hitam. Mana mungkin cahaya ilmu masuk? Mustahil ilmunya manfaat. Makanya kalau saya pernah ditanya, ada seorang akhwat, alhamdulillah Ustadz, suami saya ini rajin taklim, saya bersyukur kepada Allah, 5 waktunya nggak pernah ninggal, selalu ke masjid. Tapi maaf Pak Ustadz, tolong diberikan nasihat, mumpung suami saya sekarang ini lagi ada, ikuti kajian Pak Ustadz. Suami saya ini punya kebiasaan, yaitu suka lihat film porno.
Rajin taklim 5 waktu di masjid, tapi suka lihat seperti itu. Nasihat berkali-kali saya sampaikan. Terkadang kalau marah dia, tolong bagaimana? Ya gak bisa dapat ilmu. Ilmu itu cahaya. Gak mungkin cahaya Allah berikan kepada orang yang hatinya kelam. Gak mungkin. Mungkin mustahil. Berarti selama ini taklim ilmunya nggak manfaat. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk sebagai bukan hanya untuk dicatat, ya, bukan wacana, bukan, tapi diamalkan. Nah, berarti ilmunya tidak manfaat. Baik, ulang lagi Pak Didi. Sesungguhnya seorang mukmin kalau melakukan dosa, sesungguhnya apabila seorang mukmin berbuat dosa, ya, maka akan ada titik hitam di dalam hatinya. Akan ada titik hitam di dalam hatinya. Terus kemudian, jika ia bertaubat, meninggalkannya, serta meminta ampun, maka hatinya akan kembali putih. Nah, kalau dia istighfar, lalu minta ampun, ya kayak begini nih, Bapak Ibu sekalian, madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan. Ini kan kita ini seperti berada di sekolah sebuah lembaga pendidikan namanya Ramadan. Kita ditempa, digembleng, dididik, dibimbing oleh Allah untuk menjadi insan yang mulia. Sehingga outputnya keluar Ramadan, la'alakum tatakun, agar menjadi orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu sekalian, orang itu kalau banyak dosanya, maka disertai dengan istighfar, minta taubat. Ambilkan air 1 botol lagi, tuangkan di gelas yang warnanya hitam kelam tadi, merah, kehitam-hitaman, tuangkan. Yang dulunya suka ninggalkan sholat, sekarang rajin sholat. Yang dulunya suka membentak orang tua, sekarang berbakti. Terus tuangkan. Sehingga yang muncul adalah hitamnya keluar, muncul kembali putih lagi air dalam gelas itu. Seperti itulah hati kita. Kalau banyak dosa, istighfar, taubat, maka Allah akan putihkan lagi hati kita. Dan saat itu kalau meninggal dunia, maka wafatnya husnul khotimah. Tapi pada saat hatinya hitam gelap, meninggal dunia, itu yang namanya su'ul khotimah. Pak, Bu, maaf. Orang itu tidak ada ceritanya diadab dalam kubur gara-gara kena corona. Tidak ada. Orang diadab dalam kubur gara-gara kena diabetes, kena kolesterol. Orang itu diadab dalam kubur gara-gara penyakit ria, penyakit sum'ah, penyakit sombong, penyakit hasad, penyakit hati. Bukan penyakit fisik, bukan. Makanya fisik itu, mohon maaf, makanya hati itu perlu dijaga daripada penampilan fisik. Seperti itu. Tidak ada ceritanya orang itu diadab karena dia kena asam urat. Nggak ada. Orang itu diadab karena dia hatinya kotor. Lah yang ngotori hati, penyakit-penyakit batin. Apa saja penyakit batin? Banyak. Tidak ridho dengan ketetapan Allah, suka suudzon dengan Allah. Apa ya, aku wis sholat, wis berdoa, tiap Ramadan katanya Ramadan bulan berdoa, tapi doaku kok belum dikabulkan ya. Sedangkan mereka yang tidak sholat, orang-orang kafir, hajatnya kok dipenuhi ya sama Allah. Kayaknya Allah tidak adil loh. Penyakit ini suudzon. Nah, itu ya, tidak tidak ridho dengan ketetapan Allah. Makanya penting menjaga hati, itu penting Bapak Ibu sekalian. Baik, teruskan Pak Didi, lanjut silakan. Namun jika ia menambah dosanya, maka akan bertambah titik hitam. Maka itulah penutup hati yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka usahakan itu yang menutupi hati mereka. Saya tambahkan lagi satu dalil. Satu dalil, yaitu di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Bapak Ibu kalau mendengar dalil ini, maka kita akan merinding ini. Sahih Targhib wa Tarhib, jilid 3. Nomor hadisnya, sebentar, sabar. Jilid 3. Ya.
yaitu di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang Hajar Aswad, tentang Hajar Aswad. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Hajar Aswad itu pertama kali turun ke muka bumi itu seperti putih bening, ya, seperti susu bening putih. Terus kenapa kok menjadi hitam sekarang? Kalau kita mencium Hajar Aswad kan hitam, lantaran dosa manusia yang menempel pada batu tersebut sehingga menjadi hitam kelam. Loh, sampai seperti itu. Berarti kalau begitu dosa itu bisa membawa efek. Ya. Kenapa Ibu? Oh iya, sabar. Ya, yang penting Anda paham dulu. Ya, kita lewati aja. Kok bingung nomor? Dengarkan apa yang saya jelaskan tadi. Jangan bingung nomor. Iya, penjelasannya tadi. Iya, nomor itu kari. Iya, nggak masalah. Baik. Jadi gimana tadi Hajar Aswad tadi? Ayo coba tak tes. Awalnya gimana turun? Putih bening. Terus kemudian kenapa menjadi hitam? Karena dosa manusia yang menempel pada batu tersebut. Ini menunjukkan dosa itu bisa membawa efek. Ya, apa efeknya? Yaitu ya, nomor, nah ini betul, 1146, jilid 3, 1146. Silakan Pak Dedi baca. Jilid 3, Sahih Targhib wa Tarhib 1146 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nazalal hajarul aswad minal jannah wa huwa asyaddu bayadan minal laban fasawadathu khotoya bani Adam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, iya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya Hajar Aswad itu turun dari surga. Ulang lagi. Hajar Aswad itu turun dari surga. Bapak Ibu kalau pengen tahu dua benda yang asalnya dari surga turun ke muka bumi, dua benda. Satunya Hajar Aswad, yang satunya kurma ajwa. Dua benda asalnya dari surga turun ke muka bumi. Yang pertama Hajar Aswad, yang kedua kurma ajwa. Hajar Aswad ini, ulang lagi Pak Dedi, silakan. Hajar Aswad itu turun dari surga. Terus dalam keadaan lebih putih daripada susu. Lebih putih daripada susu. Awalnya itu turun. Terus kemudian ia menjadi hitam oleh dosa-dosa anak cucu Nabi Adam. Loh, apa kaitannya? Dan kita kalau mengawali tawaf kan mengusap Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad. Dosa kita nempel di batu itu. Berarti dosa itu membawa efek. Makanya orang tua yang suka berbuat dosa, efeknya ke anak. Sulit dituturi, males sholatnya. Jangan suka menyalahkan anak sebelum orang tua introspeksi. Opo yo anakku ini kok wangil tuturani. Terus kalau tak suruh sholat kok angel ya. Kenapa ya? Mungkin ada rezeki yang saya cari kecampuran barang haram. Atau mungkin ya saya melakukan dosa, efeknya ke anak. Dosa itu bawa efek. Kenapa ya istri saya ini kok begini ya dengan saya? Lisannya itu suka menyakiti hati saya. Sebelum menyalahkan istri, maka dia harus introspeksi. Gini, contohnya suami introspeksi itu. Suami bilang sama istrinya, tolong barangku ini kau masukkan ke dalam tas. Ya, jangan lupa ya, jangan lupa. Ini nanti tak pakai bahan rapat soalnya. Ojo lali. Ternyata qadarullah sampai di kantor lupa tidak dimasukkan. Itu langsung suaminya telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kau lupa ya, enggak kau masukkan barang itu yang tadi titipan yang tak suruh masuk. Astagfirullah bang, ya sepurane mas, sepurane bang. Iya, kau tahu sebabnya. Kau enggak masukkan barang itu ke tas saya. Tahu sebabnya. Sampai aku sekarang nggak bisa rapat ini.
Tahu sebabnya? Pasti istri ketakutan. Lu iya apa sebabnya? Aku sepuranono, aku minta maaf. Enggak, bukan kamu yang salah. Ini karena dosa-dosaku. Sehingga Allah menjadikan aku lupa. Oh, nak wong lanang kayak gini. Oh, nak wong lanang kayak gini. Angkat tangan, tak kayak hadiah. Semangat. Ya, angkat. Itu karena sebab dosa-dosaku sehingga Allah menjadikan aku lupa. Bisa nggak introspeksi? Itu. Kamu tahu nggak makananmu ini jadi asin? Ya gak karu-karuan ini, gak ngalor, gak ngidul ini Mas. Ya, kamu tahu ndak ini sebabnya apa? Aku soalnya gini, ndak bukan salahmu. Lah terus apa? Ini mungkin karena kesalahanku di masa yang lalu. Masya Allah. Ya. Nah itu, gitu bagus ya. Siap bagus ya. Nah, insya Allah. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Ya, terus koyo ono kabeh ini. Tapi harus dipraktekkan itu. Iya, ini ilmu bukan wacana untuk diamalkan. Ya. Baik, nomor 4. Kadang-kadang suami tidak sabar, istrinya lupa. Kok niku saking irungmu ceket, coba irungmu gak ceket. Oh, gak sabar berarti. Mestinya itu introspeksi. Coba kaca kecumplung. Ya. Introspeksi itu karena kesalahanku. Ya. Baik, nomor 4. Ya, apa pentingnya menjaga hati? Hati bisa menjadikan amalan itu bertingkat-tingkat. Iya, Bapak Ibu, bisa. Saya ulang, nomor 4 ini ya, tentang pentingnya menjaga hati ini. Yang nomor 4, hati itu bisa menjadikan amalan bertingkat-tingkat. Jadi Bapak Ibu, amalan itu tidak bertingkat-tingkat dengan bilangan dan jumlah. Bukan. Tetapi amalan itu bisa berlevel-level, bertingkat-tingkat sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Semakin ikhlas hatinya, semakin ikhlas itu ada dalam hatinya, semakin tinggi ganjaran pahala. Makanya tiap orang, maaf, sama-sama taklim, itu ganjarannya beda. Sama-sama taklim ini. Ya, sama-sama nuntut ilmu, itu beda ganjarannya. Kenapa? Loh, kenapa? Buka puasa kan? Ada. Baik, kita lanjutkan. Khusus kamera. Ya. Oh, khusus kamera. Orang itu hatinya bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar keikhlasannya. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, innal a'mala tatafadalu bil kasrah wa innama tatafadalu bima yakhsulu fi qulubi halal amal. Artinya, sesungguhnya amal itu bertingkat-tingkat keutamaan pahalanya. Bukan karena banyaknya amal, namun karena apa yang ada di hati saat beramal. Sama-sama sholat terawih, tapi yang satu ganjarannya full, yang satu tidak penuh ganjarannya. Kenapa? Sesuai kondisi hati. Ada yang sholat terawihnya pengen betul-betul pengen mendapatkan pahala di sisi Allah. Ada yang sholat terawihnya yaitu karena kepokso. Ya, terpaksa. Ya. Aku kalau ndak sholat terawih iki sing do omang ngeroeng ae engko. Mana ya kok gak nyang masjid ya apa nih. Daripada sumpek do omah. Loh, beda ini sudah. Beda ini ya. Padahal sholat terawih ku iso do omah, sing penting sholat isya kok terawih dhewe, tapi nek gak nyang masjid sing do omah iki ngeroeng lho. Hatinya beda kan? Beda. Taklim aja beda. Sama-sama taklim ini beda. Itu bukan karena banyaknya amal, tapi apa yang ada dalam hatinya. Sama-sama berangkat umroh, beda. Ya, sama-sama satu travel berangkat umroh, pahalanya beda. Ada yang full diterima, ada yang tidak penuh yang diterima oleh Allah. Karena ketika umroh tawaf sa'i ternyata dia yaitu niatnya ingin pamer, ya, dimasukkan di media sosialnya supaya orang tahu kalau dia lagi umroh.
loh seperti itu ya. Terus kemudian juga dia melaksanakan umroh itu adalah supaya orang itu tahu bahwasanya dia ini orang alim yang sudah pergi ke Mekah. Lah kan beda-beda ini. Ya, baik, hati-hati ya, makanya penting menjaga hati. Sekarang kita masuk materi yang berikutnya, masih seputar hati. Belum nomor 2, masih seputar hati. Kita akan melanjutkan macam-macam hati. Macam-macam hati. Masih nomor 1 ini, seputar hati. Kita belum beranjak ke nomor 2 tentang takwa. Belum tentang takwa. Kita masih di nomor 1 seputar hati. Tapi materi kita tingkatkan macam-macam hati. Hati itu Bapak Ibu macamnya ada 3. Ada 3. 1. Hati yang bersih. Hati yang bersih disebut dengan qalbun salim. Qalbun salim. Hati yang bersih, hati yang subur. Ya, hati bersih subur. Itu seperti apa? Nanti tak jelaskan. Yang penting tak sebutkan dulu 3-3-nya. Nomor 2. Hati yang mati. Qalbun mayyit. Hati yang mati, hatinya mati. Hatinya mati. Mayyit, qalbun mayyit. Nomor 3, lah ini yang bahaya nomor 3 ini. Yang nomor 3 ini adalah hati yang sakit. Disebut dengan qalbun maridho. Qalbun maridho. Qalbun maridho. Atau hati yang sakit. Baik, penjelasannya sekarang. Penjelasannya. Nomor 1 apa tadi? Qalbun salim, hati yang bersih, hati yang subur, hati yang selamat. Qalbun salim, salim kan selamat. Baik, ya. Mana ada apa ini? Seperti apa penjelasannya? Kata para alim ulama, hati yang bersih, hati yang subur, hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari kesirikan. Hati yang terbebas dari kesirikan, koma, belum titik. Bid'ah, koma, maksiat. Oh ya. Hati yang bersih dari kesirikan, koma, kebid'ahan, koma, kemaksiatan. Ya, koma, kemungkaran. Kemungkaran. Terakhir dan keraguan-raguan. Itu hati yang selamat. Terakhir keraguan-raguan. Terhindar dari ragu-ragu. Was-was. Was-was. Ya. Kan ada orang itu terkena penyakit was-was. Saya pernah menjumpai orang seperti ini. Was-was. Jadi kalau dia sholat takbiratul ikhram itu dibalen-baleni. Allah. Ada nggak yang kayak begini? Ada. Was-was. Ya. Seperti itu. Saya juga pernah kedatangan tamu. Yang tamu ini adalah orangnya was-was. Kena was-was. Jadi dia minta izin ke kamar mandi saya. Setelah dia keluar ternyata begitu tak cek. Itu yang namanya tembok dinding kamar mandi. Semuanya basah. Disirami banyu. Ya. Disirami banyu. Saya tanya, ya, apa ini antum tadi, apa itu dinding kamar mandi? Iya Ustadz, saya itu ya apa Ustadz ya, hati itu kok kadang-kadang saya itu khawatirnya pas dia habis apa ini, membersihkan najis, terus tangan kirinya itu nempel ke tembok, terus kemudian kena baju saya, sampai koyo ngono. Oh, jadi was-wasnya level tinggi yang kayak begitu. Ya, hati-hati ya, hati-hati ya. Makanya ini ada obatnya nuntut ilmu. Ya, termasuk juga maaf ibu-ibu yang pakai pakaian busana muslimah menjuntai ke bawah melewati di satu jalan yang jalanan itu ada genangan air.
Ternyata pakaian bawahan Anda kena air itu. Anda mulai was-was. Iki banyu air suci apa najis. Nek iki najis gak iso tak gak iso pakaian iki. Aku ndak bawa mu kena gak nggawa roku. Mulai bimbang. Nggak usah bimbang. Orang kalau taklim cukup jalan di tempat yang kering. Maka itu penyucinya. Lo lihat enak kalau taklim. Taklim itu bisa memupuskan was-was. Itu dia tidak perlu was-was, cukup dia jalan di jalanan yang kering, biarkan kain itu menjuntai, biarkan nyeret di jalan yang kering. Lah itu penyucinya. Tidak perlu Anda ke tempat air terus diucek, nggak usah. Enak orang itu kalau hatinya pas itu enak, tapi kalau sudah kena was-was, waduh. Termasuk apa ini? Orang sholat pas sujud, seperti ada sesuatu yang keluar di belakang kita. Ya Allah, ini batal apa enggak ya? Kok seperti ada sesuatu keluar ya? Ini batal apa enggak? Enggak perlu was-was. Orang kalau taklim, apa katanya Nabi? Selama kau tidak mencium bau dan tidak mendengar suara, teruskan sholatmu. Berarti itu bukan kentut, itu was-was dari syaitan. Sing penting. Tapi kalau ada bau, meskipun gak ono suara, ya batal. Lah ini ada suara, tidak ada bau jediar, tapi tidak bau ya tetap batal. Ya jediar itu mau, ya batal. Intinya itu, yang penting tidak ada bau, tidak ada suara. Enak kok, taklim itu enak. Ya, bikin hati tenang. Orang taklim itu resepnya. Makanya orang hatinya subur itu bersih itu terhindar dari apa saja? Apa saja tadi? Hati yang selamat dari apa? Sirik, terus apa lagi? Bid'ah, terus apa lagi? Maksiat, terus apa lagi? Kemungkaran, terus apa lagi? Keraguan-raguan. Makanya pelaku bid'ah itu hatinya tidak bersih. Karena dia melakukan kebid'ahan. Yang dia anggap, yang dia lakukan berada di atas kebenaran. Padahal itu tipu daya iblis. Dihiasi oleh iblis dengan keindahan, padahal dia berada pada kesesatan. Makanya iblis paling demen sama pelaku bid'ah daripada maksiat. Al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Al maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Iblis itu paling suka bid'ah daripada zina, daripada judi online, daripada minum khamar. Iblis paling demen sama bid'ah. Kenapa? Karena kalau pelaku maksiat itu mudah diajak taubat, tapi pelaku bid'ah sulit untuk diajak taubat karena dia merasa apa yang dia lakukan itu benar. Nah, itu hasanah katanya ya. Baik, nggak ada hasanah ya. Sesat kok hasanah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang hati nomor 2, hati apa tadi? Mayit. Qalbun mayit, hati mati. Gimana ini? Maksudnya hati yang mati. Hati yang tidak mengenal Robnya. Gak kenal sama Allah. Hati yang tidak mengenal Robnya. Koma. Tidak beribadah kepada Allah. Tidak beribadah kepada Allah. Dan selalu memperturutkan hawa nafsu. Yaitu hatinya mati. Tiap orang itu ada jin korinnya loh Bapak Ibu. Tiap orang itu ada jinnya, ada jin korin namanya, jin korin. Tergantung kitanya. Kalau jin itu selalu memperturutkan hawa nafsu. Saya ulang, hati yang mati, hati yang tidak mengenal Robnya. Koma, tidak beribadah kepada Allah. Dan selalu memperturutkan hawa nafsu. Cepet itu nek nulis aja ngukir. Ya, baik kita lanjutkan ya. Jadi contohnya Bapak Ibu sekalian, tiap kita itu ada jin yang suka membisikkan kita, tergantung bisikannya. Apakah ini bisikan malaikat ataukah bisikan jin korin? Maka kalau bisikannya itu bisikan yang baik-baik, misalnya dalam hati kita, awakmu durung sholat duha,
gak eman ta. Rong rokaat tok gak sampai 5 menit. Oh itu malaikat itu bisikan. Ya malaikat. Kamu itu loh gak ngapa-ngapain, bu ya baca Quran. 1 huruf 10 pahala. Rugi loh waktumu. Ada bisikan kayak gitu, itu malaikat. Tapi kalau bisikan yang lainnya, ya wistala, kamu itu loh baca Quran, ya salah kabeh, bacaannya salah kabeh, tajwidmu salah, makrojul hurufmu salah, percuma kamu malah nggak dapat pahala, capek-capek baca Quran gak oleh pahala, salah kabeh, ujung-ujungnya apa? Gak baca Quran. Ya wis, daripada engkau gak oleh pahala tambah keliru kabeh. Itu setan ini jin korin ini, ya seperti itu. Contohnya lagi, apa ini? Misalnya ketika dia bersodako, ya ada musan, kamu sodako itu loh, sudah kamu perhitungkan tak? Istrimu, anakmu itu juga butuh, ya. Sehingga gimana caranya orang ini pelit, nggak jadi sodako, nggak jadi mendermakan hartanya di jalan Allah. Maka kalau bisikan ini kita turuti terus, ya. Apalagi di media sosial, begitu kita lihat aurat yang tidak halal untuk kita lihat, aurat ini, itu kemudian ada bisikan suruh mencet lagi, lebih horor lagi itu. Maka itu hati yang mayit, hatinya mati. Nah, seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Memperturutkan hawa nafsu. Apalagi kalau dinasehati, kamu jangan minum khamar. Apa jawabannya? Yang minum saya sendiri, uang saya sendiri. Ngapain kamu ngurusi saya? Urus dirimu, gak usah ngurusi orang. Uang saya beli gak minta uangmu kok. Saya mabuk saya sendiri. Saya beli pakai uang sendiri. Seperti itu. Ngapain kamu ngurusi orang? Urusi keluargamu, urusi dirimu sendiri. Lah ini hatinya mati. Qalbun mayyit. Memperturutkan hawa nafsu. Baik, kita lanjutkan. Ya, sekarang apa itu? Termasuk maaf ini, suka memperturutkan hawa nafsu, suka pengen kepo perihalnya orang. Oh. Pengen tahu, kepo, ya. Ono cerita opo rek, ono opo. Jadi dia kalau tidak mendapatkan berita itu dia merasa ketinggalan. Makanya dia memperturutkan hawa nafsu, cari perihalnya orang, pengen tahu. Ono opo. Nah, itu ya. Ini berarti hatinya hati-hati ya. Terus tidak mau sholat ya. Tidak mau sholat, sulit diajak untuk ibadah, diajak taklim nggak mau ya. Itu baik. Ini kalau baca Quran baru megang Quran sudah angop, baru megang ini sudah angop, belum bacanya ini. Nah, yang kayak gini hati-hati cara mendeteksinya. Ya Allah, jangan-jangan hati saya ini mati. Baik, terus nomor 3, hati yang sakit, qalbun marid. Loh, dalilnya di mana Ustadz? Nanti sebentar lagi saya tunjukkan dalil. Hati yang sakit, qalbun marid. Lah yang ini yang bahaya. Ini bahaya. Apa qalbun marid ini? Hati yang sakit, yaitu hati yang di dalamnya terdapat 2 keadaan. Hati yang di dalamnya terdapat 2 keadaan. Apa itu? 2 keadaan. Ada iman, ya. Ada iman juga ada kesenangan terhadap syahwat. Tuh. Ada ikhlas tapi kadang juga kena riya. Tuh. Ya, seperti itu. Ada tawakal, ikhlas tawakal, tapi terkadang dia suka iri sama apa yang dimiliki oleh orang lain. Hatinya tidak suka orang lain dapat kenikmatan dari Allah. Yaitu ada iman, ada syahwat, ada ikhlas, ada riya, ya, ada tawakal, ada hasad, ya itu. Pokoknya ada yang baik, ada yang kotor. Itu dalam hatinya ada 2 sisi. Seperti apa itu? Uang apa? Koin. Uang koin. Yang ada 2 sisi. Nah, angka ya. dan angka dan burung.
Seperti ya, gambar hewan. Ada angka, ada gambar. Nah, seperti itu. Seperti itu. Kenapa? Apa SMS? Suka melihat orang senang dan suka melihat orang suka melihat orang susah dan susah melihat orang senang. SMS. Ada aja bahasanya. Bagus, Ustaz. Bagus. Baik, kita lanjutkan. Ya. Baik, hati yang sakit. Mana dalilnya? 3 macam hati ini ternyata ada dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Dalilnya adalah, silakan dibuka Quran surat nomor 22. Quran surat nomor 22 Al-Hajj. Ayatnya surat nomor 22 Al-Hajj. Ayatnya nomor 53 dan 54. Surat nomor 22 Al-Hajj ayatnya 53 dan 54. Kita dengarkan murotalnya. 3-3-nya isi hati itu ada di ayat ini. Al-Hajj 53 dan 54. Allah berfirman. Kita dengarkan ya, pelan-pelan kita dengarkan. Allah berfirman. Tuh, fi qulubihim marad, hati yang sakit. Ya, kita ulangi lagi. Lima 54. Ya, silakan. Dia, Allah, ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras. Nah, di situ ada 2 hati. Hati yang sakit dan yang kasar, keras. Maksudnya hati yang mati. Berarti di situ ada 2 hati yang Allah sebutkan. Hati yang sakit sama hati yang kasar. Maksudnya hati yang kasar, hati yang mayit, mati. Lanjutkan Pak Harto. Lihat terus yang kolbun salimnya mana? Nanti silakan. Dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh. Baik, ayat 54. Lah di situ nanti ada hati yang bersih. Silakan. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, dikasih ilmu, terus meyakini bahwasanya Al-Quran itu benar dari Allah. Terus lalu mereka beriman. Nah, mulai sekarang poinnya. Dan hati mereka tunduk kepadanya. Nah, hati yang tunduk, hati yang salim, hati yang selamat. Lanjut. Dan sungguh Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman pada jalan yang lurus. Baik, sekarang materi terakhir, penutup, tips, kiat-kiat meraih hati yang bersih. Gimana caranya supaya hati kita bersih? Saya minta tolong Mas Khairul, Al-Quran terjemah yang ada di sana, Mas Khairul. Warna coklat itu Mas, ambil Mas, yang ada di rak itu, keringgingan Mas ya. Ya itu Mas, betul. Nah itu Mas. Saya butuh catatan kakinya. Karena kalau kita buka yang di aplikasi Quran di Android atau iPhone Bapak Ibu, itu ndak ada catatan kaki. Makanya butuh terjemahan. Baik, sekarang kita masuk materi terakhir. Masih seputar hati adalah tips, kiat-kiat meraih hati yang bersih atau subur. Gimana caranya? Supaya punya hati yang bersih, hati yang subur, qalbun salim, hati selamat. Gimana caranya? Tipsnya, kiat-kiatnya Bapak Ibu ada 9. 1. Tipsnya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ini ya, supaya Allah jadikan kita orang-orang yang bersih hati kita. 1. Memurnikan tauhid. Memurnikan tauhid.
harus mentauhidkan Allah. Jadi alias tidak melakukan syirik, maksudnya begitu, memurnikan tauhid. Mana dalilnya? Dalil Quran surat nomor 48 Al-Fat. Quran surat 48 Al-Fat. Ayatnya ayat yang ke-26. Al-Fat ayat 26. Nih. Osum. Banyak yang batuk ya. Syafakumullah. Baik, silakan. Surat 48 Al-Fat ayat 26. Ya. Ini nih, pakai yang ini. Ini karena saya butuh catatan kaki. Ayo, baru. Silakan Pak Dedi, baca, silakan. Ayo. Ayat 26. Kita dengarkan dulu ya murotalnya. Allah berfirman, Al-Fat ayat 26. Supaya hati kita bersih, maka lakukan yaitu dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, baik, silakan dibaca. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan. Orang-orang kafir menanamkan hatinya kesombongan, berarti hati yang mati. Lanjut, teruskan. Yaitu kesombongan jahiliyah. Tuh, hati yang mati, teruskan. Lalu Allah menurunkan ketenangan pada Rasulnya. Allah menurunkan ketenangan hati kepada Rasul dan kepada orang-orang mukmin. Terus dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Nah, kalimat takwa. Apa itu kalimat takwa? Allah mewajibkan kalimat takwa. Baca Pak Dedi paling bawah. Kalimat takwa adalah, lanjut. Kalimat takwa adalah kalimat tauhid. Tauhid. Itu maksudnya. Ya. Teruskan artinya tadi. Ulang lagi, mundur dikit. Allah menurunkan ketenangan. Mulai dari situ. Silakan. Kalimat takwa adalah kalimat tauhid dan memurnikan ketaatan kepada Allah. Teruskan. Maka ulangi dikit lagi. Allah menurunkan ketenangan. Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya Dan kepada orang-orang mukmin. Terus. Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Terus. Dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu. Dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalimat takwa kalau Bapak Ibu baca di aplikasi Quran itu nggak disebutkan apa maknanya. Makanya butuh Quran terjemah. Karena di situ disebutkan di catatan kakinya. Baik. Sekarang nomor 2. Makanya harus mentauhidkan Allah. Ya, jadi orang kalau bergelimang dengan kesirikan itu berarti hatinya kotor. Ya. Lah yang namanya sirik macam-macam bentuknya. Tatoyur, ya, termasuk tiwala, tamimah, itu termasuk adalah cabang-cabang kesirikan. Contohnya kayak apa? Masih percaya bahwasanya ada hari sial, masih percaya ada bulan sial, masih percaya adanya tempat-tempat tertentu yang mendatangkan kesialan, masih percaya kejatuhan cicak pertanda sial, masih percaya adanya burung gagak di malam hari, berarti ada tetangga yang akan meninggal. Yang kayak begini Bapak Ibu sekalian berarti tauhidnya ternodai dengan syirik. Maka nggak bisa hatinya bersih, nggak bisa. Harus dihilangkan itu semua. Ya, baik. Tatoyur. Kita lanjutkan nomor 2. Bagaimana supaya hati kita bersih? Memegang erat sunnah Rasul dan tidak menyelisihinya. Memegang erat sunnah Rasul dan tidak menyelisih. Ya, harus mengikuti sunnah Nabi dan tidak boleh menyelisihi sunnah Nabi. Berarti kalau gitu pelaku bid'ah itu kan menyelisih Ustadz. Iya, berarti hatinya nggak bersih. Ya jelas lah. Kalau kepingin hati yang bersih malah ittiba, bukan ibtidah. Mengikuti bukan membuat perkara-perkara baru. Mana dalilnya? Dalilnya untuk nomor 2, suratnya sama. Al-Fat ayat 6, ayat 18. Saya butuh catatan kaki lagi. Surat nomor 48 sama. Ayatnya 18.
Surat nomor 48 itu Al-Fat. Ayatnya ayat nomor 18 maaf. Ayat 18 surat 48 ayat 18. Allah berfirman, kita dengarkan, siap catatan kakinya nanti kita dengarkan murotalnya. Surat Al-Fat ayat 18. الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Ya, silakan baca terjemahannya dulu. Silakan. 18. Ya, ayat 18. Ayo. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin. Allah itu ridho kepada orang-orang mukmin. Lanjut. Ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah sebuah pohon. Baik, ini berarti perjanjian apa? Perjanjian Bai'atul Ridwan. Terus kemudian. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Terus. Lalu menurunkan ketenangan atas mereka. Nah, Allah turunkan ketenangan dalam hati mereka. Lanjut. Dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Baik, apa itu catatan kakinya? Baca, silakan. Ya, silakan. Yang dimaksud dengan kemenangan yang dekat adalah kemenangan kaum muslimin pada perang Khaybar. Nah, pada perang Khaybar. Terus perjanjiannya tadi? Ya, silakan baca. Ya, silakan. Pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya hendak mengunjungi Mekah untuk melakukan umroh dan melihat keluarga-keluarga mereka yang telah lama ditinggalkan. Terus. Sesampainya di Hudaybiyah, beliau berhenti dan mengutus Utsman bin Affan lebih dahulu ke Mekah untuk menyampaikan maksud kedatangan beliau. Terus. Lanjut. Mereka menanti-nanti kembalinya Utsman, tetapi tidak juga datang karena Utsman ditahan oleh kaum musyrikin. Kemudian tersiar lagi kabar bahwa Utsman telah dibunuh. Padahal tidak. Lanjut. Karena itu Nabi SAW menganjurkan agar kaum muslimin melakukan bai'ah, janji setia kepada beliau. Nah, bai'at. Terus. Mereka pun mengadakan janji setia kepada Nabi dan mereka akan memerangi kaum Quraisy bersama Nabi sampai kemenangan tercapai. Perjanjian setia ini telah diridhoi Allah sebagaimana tersebut dalam ayat 18 surat ini. Karena itu disebut Baitul Ridwan. Nah, Bai'atul Ridwan kan? Lanjut teruskan. Baitul Ridwan ini menggetarkan kaum musyrikin sehingga mereka melepaskan Utsman dan mengirim utusan untuk mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Nah, Allah turunkan ketenangan di hati Nabi dan kaum mukminin sehingga kaum musyrikin takut, sehingga melepaskan Utsman bin Affan. Jadi bukan dibunuh, ditawan. Ya, baik. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 3, tips supaya memiliki hati yang bersih. Nomor 1 tauhid, nomor 2 menjalankan sunnah, nomor 3 memiliki bekal ilmu syar'i. Memiliki bekal ilmu syar'i, harus nuntut ilmu syar'i. Gak mungkin, mustahil orang itu hatinya bersih kalau tidak pernah nuntut ilmu. Harus nuntut ilmu syar'i. Jangan ilmu yang aneh-aneh, ilmu kanuragan, ya, ilmu sihir. Ini justru ngotori hati nih, bukan membersihkan hati. Ini ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu ya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang dipahami oleh generasi sahabat. Ya, mana dalilnya? Sahih Muslim. Baca Pak Didi. Nomor asli, nomor 2699. Sahih Muslim 2699. Sahih Muslim 2699 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum." Silakan. 2699 saja. Betul, 2699. Nanti dibaca tengah-tengah. Bila suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah alias masjid. Silakan, ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Silakan. Rasulullah SAW bersabda, Isinya. barang siapa yang meringankan beban. Langsung artian aja tengah-tengahnya. Bila suatu kaum berkumpul. Oke. Tidaklah suatu kaum atau bila suatu kaum berkumpul. Bawa sendiri tuh. Tengah-tengah itu ya. Tidak ada. Ayo. Ada.
Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid, lalu mereka membaca. Ayo baca, silakan. Jarang siapa yang menempuh jalan. Oh, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, terus. Dan mengkajinya. Mengkaji isi Al-Quran, terus. Melainkan ketenangan dan rahmat akan turun kepada mereka. Allah turunkan ketenangan, sakinah, hatinya dibuat tenang. Makanya orang nuntut ilmu, Allah berikan ketenangan, keselamatan hatinya. Terus kemudian. Para malaikat pun turut menaungi mereka. Lanjut. Serta Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Baik, sekarang nomor 4 tipsnya, memperbanyak zikir. Zikirnya diperbanyak. Zikirnya diperbanyak. Ya, mana dalilnya? Kalau kita ini disuruh memperbanyak zikir. Dalilnya Bapak Ibu sekalian, dalilnya surat 33. Surat 33 ayatnya 41. Surat 33 ayat 41. Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Silakan. Baca Pak Harto. Wahai orang-orang yang beriman, Ingatlah kepada Allah. Zikirlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Loh, itu kan dalil kita disuruh zikir yang banyak. Terus mana dalilnya? Orang kalau mengingat Allah zikir, hatinya dibuat tenang. Tulis dalilnya. Quran surat nomor 13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul. Surat 13 ayat 28. Surat 13 itu Ar-Ra'du ayatnya 28. Ayo Pak Harto baca. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Silakan. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram. Terus dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, zikir ya, berzikir. Zikirnya disuruh zikir yang bagaimana tadi? Yang banyak. Zikir itu ada berapa macam? Ada 2. Ada zikir yang mutlaqah, ada zikir yang muqayyada. Kalau zikir yang muqayyada itu zikir yang terikat. Contohnya zikir terikat, jumlahnya terikat, waktunya terikat. Contohnya zikir ba'da sholat, zikir sholat setelah sholat duha, itu waktunya terikat. Itu namanya zikir muqayyad. Kalau zikir mutlaqah, zikir yang tidak terikat, jumlahnya bebas, tidak terikat. Ya, waktunya juga tidak terikat. Contohnya, seperti apa zikir yang tidak terikat? Contohnya, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Sekian kali terserah. Baca solawat yang banyak. Itu zikir yang tidak terikat. Termasuk baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya itu aja, nggak usah ditambahi. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Nggak usah. Jadi cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu terus. Ya, terus zikir apa lagi? Zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Itu terus dibaca terus. Ya, termasuk baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Itu dibaca, Nabi ajarkan. Ya, dan itu bebas zikirnya. Berapapun waktunya, kapanpun. Lanjut, nomor berapa sekarang? 5. Membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Tips nomor 5. Memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau pengen hatinya tenang, perbanyak baca Al-Quran. Hati kita lagi galau, hati kita lagi sumpek, ya, hati kita lagi ya futur, maka perbanyak baca Quran. Mana dalilnya? Dalil yaitu di dalam Sahih Muslim nomornya 795. Nah, ini ya, ini ada cerita baca surat Al-Kahfi
Ternyata kuda yang dia ikat itu berputar-putar sampai lepas dari ikatannya. Rupanya itu adalah rahmat atau malaikat itu turun. Ya, baik, coba Sahih Muslim 795, baca Pak Didi. 1326. Ya, Sahih Muslim 795. Dari Sahih Abu Muslim 795. 795 Al-Barra. Dari Abu Ishaq ia berkata, saya mendengar Al-Barra radhiyallahu an berkata, Ya. seorang laki-laki membaca surah Al-Kahfi. Nah, ada laki-laki baca surat Al-Kahfi. Terus Sementara di dalam rumahnya terdapat seekor kuda. Terus Tiba-tiba kuda itu lari. kuda itu lari. Terus Maka ia pun melihat dan ternyata ada awan yang menaunginya. ternyata awan itu turun ke rumahnya. Terus lanjut. Maka laki-laki itu pun menuturkan kejadian itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Beliau bersabda, Iya. itu adalah as-sakinah. Nah, itu adalah as-sakinah, ketenangan. Lanjut. Yang turun saat membaca Al-Quran atau untuk pembaca Al-Quran. Nah, itu ya. Itu sakinah Allah turunkan kepada pembacanya. Baik, masih ada Pak Didi? Selesai ya. Sekarang nomor 6. Jangan banyak tertawa. Jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Dalilnya Ibnu Majah, Pak Didi, nomor asli. Ibnu Majah. Jangan banyak tertawa. Ya, boleh sekedarnya, tapi jangan waktunya dihabiskan. Ya, Ibnu Majah nomor 4193. 4193 Ibnu Majah, nomor asli itu. Silakan. 4193, baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia berkata, Ya, Rasulullah SAW bersabda, la tuksirud dhahika fa inna kasrata dhahiki tumitul qalba. Silakan. janganlah kalian banyak tertawa. Kenapa? Karena banyak tertawa akan mematikan hati. Akan mematikan hati. Nomor 8, nomor 7. Memperbanyak doa kepada Allah. Kalau pengen hatinya bersih, banyak berdoa. Ayo gimana doanya supaya Allah berikan kita hati yang istiqomah, hati yang ajak, ya, hati yang lurus, hati yang selamat. Gimana doanya? Banyak. Tak kasih contoh ya. Salah satunya adalah nanti dibaca sendiri. Insya Allah Bapak Ibu apal kok, apal. Cuman kadang-kadang dalil kan nggak tahu. Lah ini insya Allah bacaannya diantaranya supaya Allah memberikan kita hati yang bersih. Diantaranya Rabbana la tuzigh qulubana. Qulubana. Qulub. Apa bahasa Arabnya hati itu? Qalbu. Qulubana, hati. Tuh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'daid, dan seterusnya. Nomor 2 sekarang. Ya muqallibal qulub, itu apa artinya? Hati yang membolak-balikkan hati itu. Silakan diteruskan doanya. Nomor 3, Allahumma musarrifal Qulub. Allahumma musarrifal. Oh, itu juga tentang hati. Silakan diteruskan. Hafal semua kan? Hafal. Nomor 4. Contoh doanya. Lah ini, doa dari rumah pergi ke masjid. Doa dari rumah menuju masjid. Ayo gimana itu? Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikan hatiku bercahaya. Wa fi sam'i nuran. Wa fi basari nuran. Wa an yamini nuran. Wa an yasari nuran. Wa fauqi nuran. Wa tahti nuran. Wa amami nuran. Wa khalfi nuran. Wa adhimli nuran. Ya Allah, jadikan hatiku bercahaya, pendengaranku bercahaya, penglihatanku bercahaya, kanan kiriku cahaya, atas bawahku cahaya, depan belakangku cahaya, dan besarkan cahaya itu untukku ya Allah di hari kiamat. Itu doa untuk hati, vitaminnya hati, itu baca. Terus ada lagi, ada doa untuk hati. Gimana itu, ayo? Ya, ayo. Doanya, begini doanya. Allahumma inni a'udzubika minal arba. Ya Allah,
sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari 4 perkara. 1, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak manfaat. 2, wa min qalbin, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. 3, wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak mengenal rasa puas, gak punya qanaah. 4, wa min du'ain la yusma, dari doa yang tidak didengar. Oh, itu penting doa itu, supaya kita dikasih ilmu manfaat, dikasih hati yang khusyuk, jiwa yang qanaah, dan doa kita diijabah. Itu mintanya. Baleno nemani Ustaz, maaf. Ya, kereta kalau sudah lewat nggak mungkin mundur. Kita lanjutkan, cari buku doa. Saya kasih referensi Bapak Ibu wajib, saya wajibkan, wajib paling tidak di perpustakaan pribadi Bapak Ibu punya buku itu. Bukunya Ustadz Yazid Jawas rahimahullah, judulnya Kumpulan Doa dari Al-Quran dan As-Sunnah yang Sahih. Itu aja, penerbitnya Pustaka Imam Syafi'i. Insya Allah banyak yang punya kan? Banyak, warnanya coklat itu loh. Nah, ada semua di situ tentang hati, doa tentang hati. Nomor 8, tinggal satu lagi terakhir. Nomor 8, mengusap kepala anak yatim. Jadi kalau ketemu anak yatim tolong diusap kepalanya supaya Allah melembutkan hati kita. Hati yang kasar, kaku. Ya, apa itu istilahnya, itu bahasa pojok kampungnya, pengku. Apa? Pengku itu apa? Ya kaku. Ya nek ayus supaya lunak itu suka mengusap kepala anak yatim. Itu syaratnya apa? Anak disebut yatim itu syaratnya apa? 1, yang meninggal siapa? Bapaknya. Nomor 2, belum balik. Itulah kalau sudah balik, oh ya enggak boleh. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah anak yatim binaan kami itu kecil-kecil, umur ya paling kecil 3,5 tahun, ya paling kecil ya. Jadi rata-rata itu di bawah kelas 6 SD rata-rata. Lah kayak begini boleh dia belum balik ya, kita pegang kalau bisa sesama lelaki misalnya, dipegang kepalanya diusap ya. Seperti itu. Baik, kalau dia masih kecil, belum haid, maka tidak apa-apa. Meskipun perempuan, kita pegang kepalanya, yaitu supaya kita meminta kepada Allah supaya Allah melembutkan apa ini hati kita. Mana dalilnya? Dalil. Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Ada nggak yang sudah download? Pak Dedi, Pak Didi, ada nggak downloadan? Jilid 5. Ada. Jilid 5, nomornya nomor 2544. Nah, nih 2544. Coba. Sahih Targhib wa Tarhib, jilid 5, nomor 2544 nih, sudah ketemu ini. Ayo, siapa mau pakai yang mana ini? Silakan. Ayo. 2544. Iya. Ini. Sudah ketemu. Udah, Ustaz. Ada, Ustaz. Ada. Ayo baca. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an. Ya. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia menuturkan. Ya. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengeluhkan kekerasan hati atau jiwanya. Nah, dia itu curhat tentang kekerasan hatinya. Terus lanjut. Beliau bersabda. Silakan. Apakah kamu ingin agar hatimu menjadi lunak? Nah, apa kau pengen nggak hatimu lunak? Terus kemudian. Dan kamu bisa mendapatkan kebutuhanmu. Dan hajatmu dikabulkan oleh Allah. Hatimu lunak, hajatmu dikabulkan. Terus lanjut. Sayangilah anak yatim dan belailah kepalanya. Sayangi anak yatim dan belailah. Usaplah kepalanya. Kau akan dilunakkan hatimu dan hajatmu dipenuhi oleh Allah. Nah ini enggak. Gak sayang ngambil anak yatim. Waktunya bukber ngundang panti asuhan anak yatim dikei sego kotaan ya. Sedangkan panitia presmanan. Wah. Iya. Gak madu.
Benar Ustaz. Ya, banyak nggak yang kayak gini? Iya. Banyak. Ya, panitianya makan enak. Anak yatim sele. Apa le kamu dikasih apa di situ le? Ya, ternyata ayam sama nasi toh, ambek sambel. Sano arek kira ambek selada. Iku dok. Lo ayam geprek iki. Panitia, presmanan kambing guling. Wah. Ya ini namanya anak yatim cuma dijadikan address apa itu sebagai alamat doang. Baik, hati-hati ya. Baik, nomor terakhir 9. Banyak mengingat mati alias sering ziarah kubur. Tapi bagi bapak, kalau ibu-ibu nggak boleh sering-sering ziarah kubur. Ingat mati boleh bu, nggak apa-apa sering-sering ingat mati. Tapi kalau panjenengan ibu-ibu ziarah kubur sering-sering nggak boleh karena ada larangannya. Kalau laki-laki nggak masalah. Orang kalau ziarah kubur itu melembutkan hati. Mana dalilnya? Ayo coba Pak Dedi baca yang ini aja. Mana mic-nya? Kasih Pak. Ini. Ini dari mana ini hadisnya? Silakan baca. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Baik. Nomornya Pak Dedi, tolong disebutkan Imam Ahmad bawa sendiri. Nomor 1. Hadis riwayat Imam Ahmad 13124. 13124. 13.124. Imam Ahmad. Ayo baca yang keras ulang lagi. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata. Lanjut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya. Aku dulu pernah melarang kalian berziarah kubur. Tetapi sekarang. Maka sekarang berziarahlah kalian. Kenapa? Karena ziarah kubur itu. 1. Dapat melembutkan hati. Melembutkan hati. Nomor 2. Meneteskan air mata. Meneteskan air mata. Nomor 3. Dan mengingatkan akan kehidupan akhirat. Ingat akhirat. Terus masih ada? Dan janganlah kalian berkata-kata yang batil. Nah, jangan berkata yang batil di kuburan. Lah ini nunggu mayat dimasukkan ke liang lahat, malah tanya. Ya, pembicaraannya. Bal-balan wingi piro-piro wingi. Indonesia Bahrain piro-piro. Oh, belum ya? Oh, belum. Real Madrid melawan Deltras. Ngapain ngomong sepak bola di kuburan? Mestinya mengingat kebaikannya mayit, mendoakan jenazah. Ya, wallahu a'lam wa bishawab. Baik, oleh karena itu, kenapa? Yang mana? Oh, mulai awal kajian. Ziarah kubur itu 1. Melembutkan hati, meneteskan air mata, mengingat kehidupan akhirat. Penjelasannya paham ibu-ibu? Gak paham paling karena ribut tadi ya. Opo iku more, opo iku mau. Ya, gak paham kan? Makanya sabar. Nuntut ilmu itu harus sabar. Ya, ayo apa penjelasannya? Ayo. Ya. Ya. Melembutkan hati, terus meneteskan air mata, mengingatkan kehidupan akhirat, dan janganlah kalian berkata-kata yang batil. Jangan berkata-kata yang batil. Wallahu a'lam wa bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah taufik sehingga kita tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah dan beramal sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup berarti sampai pelajaran nomor berapa ini tadi? Pelajaran nomor berapa? 1 tentang seputar hati. Berarti pelajaran nomor 2 tentang apa pelajaran nomor 2? Takwa. Insya Allah pertemuan berikutnya. Ya, kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian, sampai di sini perjumpaan kita pada pagi dan siang hari ini. Atas nama keluarga besar Dr. Hafsi, kami sampaikan terima kasih atas keberanian penjelasan. Mohon maaf dan kurangnya. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.